Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Su Zeking yang sedang dalam perjalanan ke kota Murovia. Sementara itu, tampak seorang gadis bernama Wensi dibawa oleh segerombolan orang untuk menemui bos mereka. Tuan Xia menjanjikan bahwa Wensi akan dijadikan hadiah bagi pemenang pertarungan hari itu. Untuk mengelabui semua orang, Su Zeking berpura-pura menjadi salah satu petarung. Rencananya berjalan lancar karena ia pernah bekerja untuk geng tersebut sebelumnya. Berkat keahliannya, ia berhasil mengalahkan semua lawannya dan menjadi pemenang dalam pertarungan ilegal itu. Atas prestasinya, ketua geng memberikannya Wensi sebagai hadiah. Saat melihat Su Zeking, Wensi teringat kembali pada peristiwa 3 jam sebelumnya, ketika ia dijebak dan diculik, membuatnya pasrah dengan nasibnya. Tak lama kemudian, Su Zeking membawa Wensi ke kamar yang telah disiapkan, dengan pengawalan ketat. Sesampainya di kamar, Su Zeking memberitahu Wensi bahwa ia dibayar untuk membebaskannya. Karena tahu mereka diawasi, Su Zeking meminta Wensi untuk berpura-pura mesra dengannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tak lama setelah itu, Su Zeking mengajak Wensi pergi meninggalkan tempat itu. Namun, sesampainya di luar, mereka dicegat oleh anak buah Tuan Xia karena mereka tidak diizinkan pergi tanpa persetujuan bos. Tidak terima dengan tindakan itu, akhirnya terjadi perkelahian. Meski dikeroyok, Su Zeking berhasil mengalahkan mereka. Namun setelah mengetahui bahwa anak buah Tuan Xia lainnya akan segera datang, Su Zeking mengajak Wensi bersembunyi. Sayangnya, tempat persembunyian mereka sudah dikepung, dan Su Zeking terpaksa menyerah. Karena terkesan dengan keberanian Su Zeking, demi keamanan geng, Tuan Xia memerintahkannya untuk tinggal di sana sementara waktu, dan memperbolehkan Wensi menjadi pendampingnya. Akhirnya, Su Zeking dan Wensi kembali ke kamar yang tadi. Sesampainya di kamar, karena Wensi tidak ingin tidur satu ranjang dengannya, Su Zeking memintanya tidur di sofa. Keesokan paginya, agar tidak dicurigai, Su Zeking ingin membuat bekas merah di leher Wensi, namun gadis itu menolak dan justru melakukannya sendiri, bahkan menggigit tangan Su Zeking agar terlihat seolah mereka benar-benar mesra. Tak lama kemudian, Tuan Xia masuk dan melihat keadaan mereka. Su Zeking dan Wensi pun berpura-pura mesra, dan Tuan Xia akhirnya percaya bahwa mereka benar-benar menikmati malam bersama. Kemudian, Tuan Xia mengajak Su Zeking untuk bertemu dengan rekannya yang bernama Biao. Setelah pertemuan, Tuan Xia menyuruh anak buahnya untuk membawa Biao berkeliling tempat itu. Sementara itu, Wensi membersihkan spray tempat tidur, lalu duduk di tepi danau. Tak lama kemudian, Biao juga datang ke tepi danau dan membawa Wensi pergi. Mengetahui Wensi dibawa oleh Biao, Su Zeking segera menyusul. Karena tidak menemukannya, ia melihat rekaman CCTV bersama Tuan Xia, lalu meminta mobil kepada Tuan Xia untuk mengejar mereka. Setelah pengejaran singkat, Su Zeking berhasil menyusul Biao dan menghentikan mobilnya. Dengan menodongkan senjata, ia membawa Wensi pergi dari sana. Biao yang tidak terima kemudian mengejar mereka, hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Namun,
Su Zheking berhasil mengecoh Biao dan berhenti di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Tuan Xia dan anak buahnya datang dan menyuruh Su Zheking untuk kembali. Malam harinya, Biao yang tidak senang dengan tindakan Su Zheking mendatangi Tuan Xia dan menuntut bagian 70% dari keuntungan bisnis mereka. Tuan Xia yang tidak senang dengan tuntutan itu langsung melemparkan sesuatu ke mulut Biao, membuatnya kesulitan bernapas. Pada saat itu, Su Zheking disuruh untuk menghabisi Biao sebagai ujian keberaniannya. Wen Xi berusaha mencegahnya, tetapi Su Zheking tetap melakukannya. Namun setelah Tuan Xia pergi, Su Zheking memberitahu Wen Xi bahwa ia hanya berpura-pura menghabisi Biao. Sesampainya di kamar, Su Zheking mengatakan kepada Wen Xi bahwa mereka harus segera melarikan diri dari sana. Namun sebelum pergi, Wen Xi ingin mengobati luka di tangan Su Zheking, tetapi ia melarangnya karena merasa itu tidak perlu. Sementara itu, Tuan Xia mengatakan kepada anak buahnya bahwa Su Zheking sudah menjadi bagian dari mereka, meski ia heran mengapa Su Zheking begitu melindungi Wen Xi. Tiba-tiba, putri Tuan Xia datang dan mencurigai bahwa Su Zheking telah dibayar oleh Wen Xi untuk membebaskannya. Putri Tuan Xia pun berencana menjebak Su Zheking dengan menyuruhnya menjadi pengawal dalam perjalanan belanja ke kota. Di luar, Su Zheking sedang melatih anak buah Tuan Xia dengan bela diri. Saat giliran Wen Xi, ia malah bergelayut di leher Su Zheking, hingga Su menurunkannya karena melihat Tuan Xia datang. Tuan Xia kemudian meminta Su Zheking mengawal putrinya berbelanja pakaian di kota. Su Zheking menyanggupi, dengan syarat Wen Xi boleh ikut bersamanya. Sesampainya di toko pakaian di kota, putri Tuan Xia membeli pakaian. Saat mencoba pakaian di ruang ganti, seorang pelayan menawarkan pakaian kepada Wen Xi. Karena Wen Xi terlihat ragu, Su Zheking memberitahu bahwa orang itu adalah kaki tangannya yang ditugaskan untuk membebaskan Wen Xi. Wen Xi yang mengetahuinya langsung ikut dengan orang itu, lalu melarikan diri. Ketika Wen Xi ingin pergi dengan mobil, ia melihat Tuan Xia dan anak buahnya datang ke sana. Sementara itu, di dalam toko, putri Tuan Xia menanyakan keberadaan Wen Xi kepada Su Zheking. Mengetahui rencananya telah terbongkar, Su Zheking berniat menghabisi putri Tuan Xia itu. Namun tiba-tiba Tuan Xia datang dan menanyakan keberadaan Wen Xi, sehingga Su Zheking tidak bisa menjawab. Karena curiga bahwa Su Zheking telah melepaskan Wen Xi, Tuan Xia ingin menghabisinya. Namun tiba-tiba Wen Xi keluar dari kamar ganti. Mengetahui Wen Xi kembali untuk menyelamatkannya, Su Zheking membawanya masuk ke kamar ganti untuk membicarakan hal itu. Sementara itu, Tuan Xia meyakini bahwa Su Zheking benar-benar mencintai Wen Xi dan ingin menghabisi mereka berdua. Namun putrinya melarang karena ia sangat menyukai Su Zheking. Di kamar ganti, Su Zheking marah pada Wen Xi karena ia tidak jadi pergi bersama rekannya. Wen 11 mengaku tidak bisa meninggalkan Su Zheking yang sedang terancam oleh Tuan Xia. Tak lama kemudian, mereka dipanggil oleh Tuan Xia untuk menghadiri pesta di kediamannya. Sesampainya di sana, mereka mengikuti acara minum anggur. Saat anak buah Tuan Xia memberikan minuman kepada Wen, Su Zheking meminumnya, karena ia tahu minuman itu telah diberi obat. Setelah itu, Su Zheking menyuruh Wen Xi pergi ke kamar untuk beristirahat. Setelah Wen Xi pergi, acara minum-minum dilanjutkan hingga Su Zheking mabuk dan mulai terpengaruh obat.
Tak lama kemudian, anak buah Tuan Xia mengantar Su Zeking ke sebuah ruangan. Dalam pengaruh obat, Su Zeking dirayu oleh putri Tuan Xia agar mau bercumbu dengannya. Namun ia berusaha menolak. Sementara itu, Wensi didatangi oleh anak buah Tuan Xia di kamarnya yang berniat berbuat tidak baik. Namun karena orang itu dalam keadaan mabuk, Wensi berhasil membela diri dengan menyemprotkan parfum ke matanya. Setelah itu, Wensi pergi ke kamar tempat Su Zeking dan putri Tuan Xia berada. Melihat kedatangan Wensi, putri Tuan Xia langsung pergi meninggalkan mereka. Saat setengah sadar, Su Zeking meminta Wensi untuk membawanya berendam di air dingin, agar efek obat bisa berkurang. Saat berendam, tiba-tiba Su Zeking mendapat kode bahwa rekannya telah masuk dan melumpuhkan para penjaga di luar. Mereka berniat melarikan diri. Namun saat mereka hendak melarikan diri, keberadaan mereka diketahui oleh para penjaga sehingga mereka terkepung. Tidak ada pilihan lain. Su Zeking berpura-pura telah menangkap Wensi yang melarikan diri. Di hadapan Tuan Xia, Su Zeking berpura-pura marah kepada Wensi. Karena masih curiga, Tuan Xia menyuruh Su Zeking membawa Wensi ke kamar dan memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi mereka. Sesampainya di kamar, Su Zeking kembali berpura-pura bermesraan dengan Wensi karena ia tahu mereka sedang diawasi. Tuan Xia yang masih ragu mengintip mereka dari jendela. Melihat kemesraan mereka, ia kembali percaya pada Su Zeking. Dari luar, ia berteriak agar Su Zeking menemuinya setelah selesai. Tak lama kemudian, Su Zeking menemui Tuan Xia di ruangannya. Tuan Xia memberikan berkas tentang latar belakang pekerjaan Su Zeking sebelumnya. Ternyata, Tuan Xia telah mengetahui bahwa tujuan Su Zeking adalah untuk membebaskan Wensi. Tidak bisa mengelak. Akhirnya Su Zeking mengakuinya. Tuan Xia bersedia membebaskan Wensi, asalkan Su Zeking bersedia menghabisi orang yang telah merebut bisnisnya. Tanpa banyak bicara, Su Zeking menyanggupi tugas itu dan meminta agar semua perlengkapan disiapkan. Beberapa saat kemudian, terlihat Su Zeking sedang bersiap menjalankan misinya. Sementara itu, mobil yang membawa Wensi dicegat oleh sebuah truk. Saat para pengawal sibuk menyingkirkan truk itu, Wensi teringat pesan Su Zeking yang menyuruhnya kabur jika ada kesempatan. Dengan tangan masih terikat, Wensi berhasil membawa mobil itu kabur. Pengawal yang tertinggal segera melaporkan kejadian itu kepada Tuan Xia, dan ia pun mengejar Wensi. Sementara itu, Wensi berusaha kabur dari kejaran anak buah Tuan Xia. Namun tanpa diduga, Tuan Xia membidiknya dengan busur dan anak panah. Beruntung, anak panah tersebut tidak mampu menembus kaca mobil, sehingga Wensi selamat. Beberapa saat kemudian, Su Zeking datang memberi bantuan kepada Wensi dengan melempar bom asap ke mobil Tuan Xia, sehingga Tuan Xia tidak bisa melarikan diri saat polisi datang untuk menangkapnya. Setelah memastikan Wensi bebas, Su Zeking meminta Wensi menandatangani surat kontrak kerjanya yang telah selesai. Namun Wensi, yang melihat biaya jasanya sangat mahal dan memberatkan saudaranya, meminta keringanan. Su Zeking bersedia memberi potongan harga, asal Wensi mau membantunya membebaskan kliennya dari rumah jompo yang dikawal ketat. Setelah berhasil membebaskan kakek kliennya itu, saat mereka ingin keluar, tiba-tiba ada penjaga datang. Agar tidak ketahuan, mereka menutupi seluruh tubuh dan berpura-pura bermesraan, sehingga petugas itu pergi. Setelah itu, Wensi mendapat tugas mencuri kunci dari seorang bos. Saat mereka berdua mempraktikkan pencurian itu, sempat timbul ketegangan dan kedekatan di antara mereka. Namun Su Zeking berhasil mengendalikan situasi dan menyelesaikan tugasnya.
Dalam menjalankan tugas keduanya ini, Wensi berhasil melaksanakannya, namun ia ketahuan. Su Zheking terpaksa menembak lampu agar mereka bisa melarikan diri. Setelah itu, Su Zheking merobek surat kontrak mereka karena ia mendapatkan diskon 70% dari tagihannya. Wensi kemudian mengambil sobekan kertas itu dan menuliskan nomor ponselnya, karena ia ingin mengundang Su Zheking nanti setelah ia pulang. Su Zheking setuju dan berjanji akan memenuhi undangan Wensi. Namun, sebelum mereka berpisah, Wensi meminta Su Zheking untuk mengakhiri tugas-tugas yang selama ini ia lakukan, karena Wensi ingin Su Zheking hidup normal dan mencari pekerjaan lain. Melihat perhatian Wensi, Su Zheking berniat menciumnya, tapi urung melakukannya. Ia berjanji akan mencoba saran Wensi itu, lalu pergi dari sana. Setelah menyelesaikan kasus Tuan Xia, akhirnya Wensi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di rumah, Wensi kembali merasakan kesepian karena tidak lagi bersama Su Zheking. Hari-hari ia lalui tanpa kabar dari Su Zheking, meskipun ia terus menunggu, karena ia sangat merindukannya. 3 tahun kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Wensi mengalami kecelakaan. Ia kehilangan ingatan, sehingga tidak lagi mengingat Su Zheking. Saat diwawancarai oleh seorang petugas dari suatu perusahaan, Wensi meminta agar bisa bekerja kembali. Beberapa hari kemudian, saat berjalan, Wensi merenungi kehidupannya sejak kecelakaan itu. Sementara itu, diperlihatkan Su Zheking yang sudah kembali ke negaranya. Dengan mobil sportnya, ia memacu kendaraannya. Di persimpangan jalan, karena melamun, ia hampir saja tertabrak sebuah mobil. Wensi terduduk karena kembali membayangkan peristiwa kecelakaan yang menimpanya dulu. Dari arah lain, Su Zheking sempat melihat Wensi yang sedang duduk, tapi karena Wensi membelakanginya, ia tidak bisa melihat wajahnya. Su Zheking lalu pergi ke sebuah minimarket untuk membeli minuman bagi sahabatnya. Tak lama kemudian, Wensi juga datang ke sana untuk berteduh karena hujan. Saat ia merapikan rambutnya, tanpa sengaja Su Zheking melihatnya dari balik kaca. Pandangan mereka sempat bertemu, tetapi Wensi tampak tidak mengenali Su Zheking sama sekali. Saat itu, Su Zheking kembali teringat kejadian saat anggotanya mencuci bajunya dan menemukan kertas catatan nomor ponsel Wensi, yang sudah tidak bisa terbaca lagi. Tak lama kemudian, Wensi pergi dari sana. Su Zheking segera mengejarnya, tapi tidak menemukannya. Ketika Su Zheking berjalan ke arah mobilnya, ia melihat seorang gadis sedang jongkok memungut sesuatu. Saat Su Zheking hendak bertanya, alangkah terkejutnya ia mengetahui bahwa wanita itu adalah Wensi, yang selama ini ia cari. Su Zheking mengulurkan tangannya, dan Wensi kembali teringat sekilas bayangan masa lalunya. Kemudian Wensi memberikan paku yang membuat ban mobilnya bocor. Lalu ia pergi meninggalkan Su Zheking. Kejadian itu membuat Su Zheking heran, karena Wensi tidak mengenalinya. Saat hendak pergi, ia menemukan brosur perusahaan tempat Wensi bekerja. Setelah bertemu sahabatnya, Su Zheking menceritakan kejadian itu dan merasa bingung mengapa Wensi tidak mengenalinya. Mengetahui hal itu, sahabatnya teringat kembali kejadian 3 tahun yang lalu. Saat itu, ia diselamatkan oleh Su Zheking, padahal ia sendiri adalah target yang seharusnya dihabisi oleh Su Zheking. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat dekat. Karena Su Zheking ingin menyelidiki Wensi, sahabatnya pun bersedia membantu dengan menjadi salah satu karyawan di tempat Wensi bekerja.
Keesokan harinya, saat Wensi masuk kerja, tiba-tiba Su Zeking mendekatinya. Ia bertanya apakah Wensi mengenal dirinya. Namun, Wensi mengaku tidak mengenal Su Zeking dan mengatakan bahwa ia baru masuk hari itu karena sebelumnya mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Su Zeking mengatakan bahwa mereka pernah bertemu di luar negeri. Namun Wensi membantah karena ia tidak pernah bepergian ke luar negeri. Mendengar hal itu, Su Zeking pergi meninggalkan Wensi. Setelah Su Zeking pergi, Wensi berkata dalam hati bahwa ia harus melupakan Su Zeking karena waktunya tersita untuk menyelidiki kecelakaan saudara kembarnya. Cerita kembali ke masa lalu. Saat Wensi pulang dulu, ia disambut oleh saudaranya yang berwajah mirip dengannya. Ternyata, Wensi memiliki saudara kembar bernama Wen Hao, yang tidak diketahui banyak orang. Suatu hari, saat Wensi menunggu Hao untuk pergi jalan-jalan, tiba-tiba rem mobil Hao tidak berfungsi sehingga terjadi kecelakaan di depan mata Wensi. Ia langsung mengejar saudaranya yang terlempar keluar. Namun Hao meninggal di tempat. Karena curiga kecelakaan Hao disengaja oleh seseorang, akhirnya Wensi memutuskan untuk berpura-pura menjadi Hao agar dapat menyelidiki kejadian itu. Ia mempelajari kebiasaan dan sifat-sifat saudaranya, termasuk berpura-pura kehilangan ingatan, agar misinya menyelidiki kecelakaan itu tidak diketahui. Ternyata, karena alasan inilah Wensi berpura-pura tidak mengenali Su Zeking, karena kini ia menyamar sebagai adiknya, Wen Hao. Sementara itu, di ruangan terpisah, para petinggi perusahaan Ge, tempat Wensi, yang menyamar sebagai Wen Hao, bekerja, sedang mengadakan rapat rahasia. Para petinggi itu merasa khawatir dengan kembalinya Wen Hao bekerja, karena bisa membongkar praktik kotor perusahaan mereka selama ini. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ia telah menugaskan seseorang untuk mengawasi gerak-gerik Wen Hao di tempat kerja. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa Wen Hao, yang sekarang sebenarnya adalah Wensi, saudara kembarnya. Beberapa saat kemudian, Wensi kembali bertemu dengan Su Zeking di dalam lift. Wensi berusaha bersikap normal sebagai bawahan, karena Su Zeking adalah CEO perusahaan. Tak lama kemudian, beberapa pekerja lain juga masuk, sehingga Su Zeking yang tidak ingin Wensi berdesakan, merangkulnya. Tanpa diduga, seseorang mengabadikan momen itu dan mempostingnya di media sosial. Sesampainya di ruang rapat, manajer membahas mengenai proposal kerja yang dulu pernah diajukan oleh Wensi. Ternyata, kakak Wensi yaitu Wen Hao, merupakan ketua grup kerja di perusahaan tersebut. Untungnya, ketika ditanya tentang proposal itu, Wensi teringat akan penjelasan teman-temannya, sehingga ia masih bisa mempresentasikannya. Saat manajernya menanyakan detail pekerjaannya, tiba-tiba Su Zeking datang dan menjelaskannya. Teman-temannya yang tidak puas, mencoba menjatuhkannya dengan memperlihatkan foto saat Wensi dirangkul di dalam lift. Mereka menduga Wensi memiliki hubungan gelap dengan pria kaya yang sudah berumur. Namun Wensi hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa pria di foto itu adalah Su Zeking. Ketika rekan-rekannya melihat bros yang dikenakan oleh pria di dalam foto tersebut, mereka terkejut karena bros itu sama persis dengan milik Su Zeking, CEO mereka. Akhirnya, Su Zeking mengakui bahwa pria dalam foto itu memang dirinya, dan saat itu Wensi sudah meminta maaf karena menabraknya. Saat keluar dari ruangan, tiba-tiba seseorang menarik dan memeluk Wensi, hingga ia berusaha melepaskan diri. Setelah melihat wajahnya, Wensi teringat bahwa pria itu adalah pacar saudaranya, bernama Ling Yuang. Ling Yuang yang mengira Wensi adalah Wen Hao, mengungkapkan rasa rindunya karena sudah lama tidak bertemu. Namun Wensi,
yang sedang menyamar sebagai Wen Hou, mengaku bahwa ia kehilangan ingatan sejak kecelakaan. Ia meminta waktu untuk mengingat kembali hubungan mereka, lalu pergi dari sana. Sesampainya di area parkir, Wensi dikejar oleh rekan prianya yang ingin mengajaknya makan malam. Namun Wensi menolaknya dan mengatakan bahwa pacarnya sedang menunggunya, lalu masuk ke dalam sebuah mobil. Tanpa ia duga, ternyata mobil itu adalah milik Su Zeking. Su Zeking pun berkata bahwa ia bersedia menjadi pacar Wensi. Wensi menjelaskan bahwa ia hanya berpura-pura untuk menghindari temannya, lalu keluar dari mobil setelah Su Zeking membukakan pintu. Su Zeking menawarkan pekerjaan lain untuk Wensi, karena ia tahu tim keuangan perusahaan Ge tidak menyukainya. Namun Wensi menolak, karena sebenarnya ia ingin menyelidiki kecelakaan yang menimpa saudaranya. Saat bekerja, rekan Wensi memasukkan obat tidur ke dalam minumannya, lalu menyuruhnya mengantarkan berkas kerja. Namun karena merasa tidak tega, rekan tersebut memberitahu Su Zeking, sehingga Su Zeking segera menyusulnya. Wensi yang mengantarkan berkas mulai merasa mengantuk dan tertidur saat menyetir. Di saat kritis, Su Zeking datang dan menyelamatkannya, sehingga Wensi terhindar dari kecelakaan. Setelah terbangun, Wensi bertanya apa yang terjadi, karena sebelumnya ia sedang mengantar dokumen perusahaan. Su Zeking menjelaskan bahwa Wensi telah meminum obat tidur dan tertidur saat menyetir, dan dialah yang menolongnya. Wensi berterima kasih karena telah diselamatkan. Su Zeking mengatakan bahwa itu bukanlah kebetulan, karena ia telah mengawasi Wensi. Su Zeking kembali menanyakan apakah Wensi tidak mengenalinya. Namun Wensi kembali berbohong dan mengatakan bahwa dirinya adalah Wen Hou, bukan Wensi, karena ia tidak ingin penyamarannya terbongkar. Tak lama kemudian, Wensi mendapat panggilan dan Su Zeking mengantarnya. Ternyata Su Zeking mengantarnya ke rumah teman Wensi, yaitu Ling Yuang. Wensi pun kembali teringat ucapan sahabatnya, bahwa Wen Hou adalah pacar Ling Yuang. Sesampainya di apartemen Ling Yuang, Wensi terkejut melihat foto-foto saudaranya yang sedang bermesraan dengan Ling Yuang. Ling Yuang yang tidak mengetahui bahwa Wensi sedang menyamar sebagai Wen Hou, berusaha membangkitkan ingatannya. Namun karena tak ingin penyamarannya terbongkar, Wensi berniat mengakhiri hubungan itu. Wensi mengajak Ling Yuang untuk putus karena merasa ada perbedaan di antara mereka, lalu pergi. Ling Yuang yang tidak percaya mengejar Wensi. Saat masuk lift, tiba-tiba mereka bertemu dengan Su Zeking. Wensi meminta Su Zeking untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Namun Su Zeking menolaknya, meskipun dibayar berapapun. Hal itu membuat Ling Yuang tertawa karena ternyata Su Zeking adalah sahabatnya, sehingga membuat Wensi malu. Setelah itu, Ling Yuang dan Su Zeking mengantar Wensi pulang. Di perjalanan, Ling Yuang mengatakan bahwa ia akan mencari cara agar perbedaan di antara mereka tidak memutuskan hubungan mereka. Mendengar hal itu, Su Zeking merasa cemburu hingga mengerem mobil secara mendadak. Wensi yang terdorong ke depan memperingatkan Su Zeking agar fokus menyetir. Ling Yuang yang teringat dengan gadis yang pernah diceritakan Su Zeking di Mureva, meminta dikenalkan dengan pacarnya. Namun Wensi menolak, karena tahu gadis yang dimaksud adalah dirinya sendiri, yang kini menyamar sebagai Wen Hou. Ia tetap memutuskan akan mengakhiri hubungannya dengan Ling Yuang. Ketika Su Zeking menemani Ling Yuang minum, Ling Yuang mengatakan bahwa ia tidak percaya Wensi memutuskan hubungan, karena dulu Wensi sangat mencintainya. Tiba-tiba Su Zeking mendapat telepon dari seseorang, yang memberitahunya bahwa Wen Hou memiliki saudara bernama Wensi. Saat Wensi sedang beristirahat, ia melihat file yang ada di ponsel Wen Hou, saudaranya, sehingga ia memutuskan untuk menyelidikinya.
Sesampainya di sebuah bar, ia melihat seorang DJ yang juga merupakan pengelola bar tersebut. Tak lama kemudian, Wensi melihat petinggi perusahaan ke tempat ia bekerja, bernama Zhang, berada di sana. Karena ingin menyelidiki petinggi itu, ia menyamar sebagai pelayan dan membawa alat perekam. Saat melayani Zhang, Wensi berhasil merekam percakapan mereka. Namun, saat Zhang keluar, ia tiba-tiba curiga dan dilakukan pemeriksaan. Ketika giliran Wensi diperiksa, ia berusaha melarikan diri. Saat Wensi terdesak, DJ yang tampil tadi menangkapnya. Namun, setelah mengenali wajah Wensi, DJ itu segera menyembunyikannya di toilet pria. Hal itu berhasil mengelabui petugas yang sedang mencarinya. Saat Wensi berterima kasih, orang itu justru membuang hasil rekamannya, lalu membawa Wensi keluar. Sesampainya di luar, Wensi memperlihatkan file yang ada di ponselnya. Pria itu memeluk leher Wensi sambil mendekatkan wajahnya, lalu pergi. Keesokan harinya, Wensi kembali ke bar tersebut. Namun tanpa ia sadari, Zhang melihatnya. Beberapa saat kemudian, Zhang menemui rekan-rekannya dan mengatakan bahwa ingatan Wen Hao sudah mulai pulih. Karena itu, rahasia mereka yang diketahui Wen Hao bisa terbongkar. Mendengar hal itu, Tuan Zhao, pemimpin mereka, menjadi gelisah. Namun, rekannya yang lain memiliki rencana buruk terhadap Wen Hao, sehingga Tuan Zhao merasa lega. Sementara itu, Wensi yang masih berada di bar mengikuti seseorang, namun ia justru bertemu Su Zeking. Su Zeking menanyakan apakah Wensi sudah berjanji dengan seseorang. Wensi menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertemu temannya, sehingga Su Zeking meninggalkannya. Setelah Su Zeking pergi, Wensi didatangi oleh rekan-rekan kerjanya. Mereka mengajaknya minum bersama Zhang dan Tuan Zhao. Tanpa sadar, karena ingin menghormati mereka, Wensi minum hingga mabuk. Sementara itu, Su Zeking yang sedang minum di luar bersama Ling Yuang, mendapat pesan dari Wensi agar datang ke kamar 302 karena ia sedang di sana. Su Zeking pun menyusulnya. Di sisi lain, Zhang dan Tuan Zhao senang melihat Wensi yang tertidur karena mabuk. Mereka berencana melakukan hal tidak baik dengan menggunakan sidik jari Wensi. Namun, sebelum rencana itu terlaksana, Su Zeking mengaktifkan alarm kebakaran, sehingga semua orang lari meninggalkan Wensi seorang diri. Su Zeking yang melihat Wensi dalam keadaan mabuk segera menggendongnya keluar. Namun sebelum keluar, ia juga melihat Ling Yuang yang mabuk, sehingga ia membawa keduanya pulang. Setelah mengantar Ling Yuang terlebih dahulu, Su Zeking memutuskan membawa Wensi ke penginapan agar bisa beristirahat. Ia menggendong Wensi ke tempat tidur dan memesan obat pereda mabuk. Saat pelayan mengantarkan obat dan Su Zeking membayarnya, ia terkejut karena Wensi, meski mabuk, bisa menebak jumlah yang harus dibayarnya. Su Zeking memanggil Wensi, dan tanpa sadar Wensi menjawab sambil menyebutkan bahwa Wen Hao adalah saudaranya. Ternyata selama ini, Wensi memang menyamar sebagai saudaranya, Wen Hao. Karena terlalu senang, Su Zeking hampir menciumnya. Namun Wensi melarangnya. Su Zeking pun memandangi wajah Wensi sampai pagi. Karena Wensi masih tertidur, Su Zeking membangunkannya dengan berteriak, karena ia tahu Wensi harus masuk kerja. Wensi yang terbangun terkejut mendapati dirinya tidur bersama Su Zeking. Su Zeking pun menjelaskan bahwa ia hanya menolong Wensi yang mabuk. Masih penasaran, Wensi kemudian mendatangi Su Zeking untuk menanyakan apa yang terjadi.
Su Zheking menjelaskan sambil memperlihatkan rekaman pengakuan Wenxi yang berpura-pura menjadi Wen Hao. Namun, Wenxi tetap mengaku bahwa dirinya adalah Wen Hao, bukan Wenxi. Ia meminta agar Su Zheking merahasiakan hal tersebut. Untuk mengucapkan terima kasih pada Ling Yuang, Wenxi berniat mengundangnya makan bersama. Namun ponsel Ling Yuang tidak dapat dihubungi. Tak lama kemudian, Su Zheking menelepon Wenxi dan menanyakan keberadaannya karena ingin bertemu. Tak lama kemudian, Su Zheking datang ke tempat Wenxi menunggu. Di sana, ia menceritakan pertemuannya dengan Wenxi dulu dan mengatakan ia tidak bisa menghubunginya lagi karena kehilangan catatan nomornya. Awalnya Wenxi ingin mengaku tentang identitasnya, namun tiba-tiba Ling Yuang meneleponnya, sehingga ia mengurungkan niatnya. Ling Yuang menelepon untuk mengajak Wenxi berenang keesokan harinya. Mengetahui hal itu, Su Zheking segera mengantar Wenxi pulang. Keesokan harinya, Wenxi dan Ling Yuang pergi berenang. Saat Ling Yuang ingin membayar, Wenxi menanyakan tentang kartu klub yang dimiliki Ling Yuang. Ling Yuang menjelaskan bahwa kartu itu diberikan oleh pamannya, Zhang, karena ia sering diundang ke sana. Wenxi meminta Ling Yuang mengambil air, lalu diam-diam memegang dompet Ling Yuang. Saat berada di kolam renang, Ling Yuang yang masih mengira Wenxi adalah Wen Hao memintanya mengajarkan teknik berenang. Wenxi terkejut karena sebenarnya ia tidak bisa berenang. Untuk menutupi hal itu, ia mengambil pelampung dan menggunakannya saat berenang. Melihat hal itu, Ling Yuang merasa heran, karena dulu Wen Hao sangat jago berenang, berbeda dengan sekarang. Hal itu membuatnya terkenang kembali pada masa-masa pertemuan kembali dengan Wen Hao dulu. Sekarang, ia yakin bahwa Wen Hao yang sekarang bukanlah Wen Hao yang dulu. Tiba-tiba lamunannya buyar karena Wenxi meminta tolong, karena ia tidak bisa berenang, sehingga Ling Yuang mengulurkan tangannya. Setelah kejadian itu, Wenxi memberitahu bahwa kakinya kram karena kurang pemanasan. Saat Wenxi pergi, ia merasa bahwa Ling Yuang mulai mencurigainya, sehingga ia harus menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Sesampainya di loker penyimpanan dompet Ling Yuang, ia mengambil kartu kontrol klub yang ada di dalam dompet. Tak lama kemudian, Wenxi mengembalikan dompet Ling Yuang, lalu meminta izin untuk pulang. Setelah Wenxi pergi, Ling Yuang menelepon temannya untuk menanyakan apakah kartu kontrol klubnya sudah digunakan. Ternyata ia menyadari bahwa kartunya telah diambil oleh Wenxi. Dengan bantuan Su Zheking, Wenxi segera pergi ke klub milik Tuan Zhang. Sesampainya di sana, ia melihat Tuan Zhang dan anak buahnya masuk, sehingga Wenxi yang menggunakan kartu milik Ling Yuang dapat ikut masuk. Setelah Zhang keluar, Wenxi memeriksa dokumen yang ada di sana untuk mencari file yang dapat menjelaskan kecelakaan yang menimpa kakaknya. Sementara itu, Su Zheking yang khawatir mencoba menghubungi Wenxi, tetapi tidak mendapat jawaban. Zhang, yang hampir sampai di luar, mendapat informasi bahwa ruang dokumennya telah dibobol, sehingga ia kembali ke ruangan tersebut. Wenxi yang masih berada di sana tertangkap oleh Tuan Zhang, dan Zhang pun berniat menghabisinya. Tiba-tiba Su Zheking datang menyelamatkan Wenxi. Saat Su Zheking mencoba melepaskan ikatan Wenxi, Zhang dengan cepat mengambil file di atas meja dan mencoba melarikan diri. Namun, Su Zheking berhasil menangkapnya hingga file tersebut terlempar ke jalan. Su Zheking berusaha mengambil file itu dan nyaris tertabrak mobil. Ia kemudian menemui Wenxi, yang sangat khawatir akan keselamatannya. Melihat pengorbanan Su Zheking, Wenxi memeluk dan menciumnya. Setelah itu, Wenxi menjelaskan bahwa selama ini ia menyamar sebagai saudaranya,
karena ingin menyelidiki kecelakaan kakaknya, Wen Hao. Ternyata Tuan Zhang adalah penyebab kecelakaan itu, karena Wen Hao mengetahui rahasia pencucian uang perusahaan ke tempatnya bekerja. Mengetahui hal tersebut, Su Zheking justru membakar dokumen yang dapat membuktikan kesalahan Tuan Zhang, sehingga Wen Si marah kepadanya. Tiba-tiba dari belakang, Wen Si dipukul oleh Zhang hingga pingsan. Ternyata selama ini Zhang bekerja sama dengan Su Zheking untuk menyelidiki Wen Si. Su Zheking berjanji kepada Zhang bahwa ia akan menjaga Wen Si agar tidak bisa membongkar kejahatannya. Oleh karena itu ia membawa Wen Si ke rumahnya. Setelah Wen Si sadar, ia mengatakan bahwa Su Zheking harus tinggal di rumahnya karena itu adalah tempat yang paling aman baginya. Su Zheking meminta Wen Si menghentikan penyelidikannya karena sangat berbahaya. Namun, tampaknya Wen Si memiliki rencana lain. Keesokan harinya, Su Zheking membawa Wen Si bekerja seperti biasa. Ia berusaha menyamarkan identitas Wen Si agar orang-orang di sana tidak mencurigainya. Su Zheking lalu mencium kening Wen Si. Melihat kedekatan mereka, semua karyawan di sana terpana, termasuk Ling Yuang yang kebetulan ada di tempat itu. Agar Ling Yuang tidak salah paham, Su Zheking mengajaknya keluar dan menjelaskan segalanya tentang Wen Si. Ling Yuang mengerti, karena sejak awal ia sudah mulai curiga bahwa Wen Si bukanlah Wen Hao yang selama ini ia kenal. Meskipun telah dilarang, Wen Si tetap menyelidiki keterlibatan Zhang dalam kecelakaan kakaknya secara diam-diam. Tanpa sengaja, Wen Si mendengar percakapan dua karyawan dan mengetahui lokasi penyimpanan fail rahasia milik Tuan Zhang. Saat menuju ruangan tersebut, seseorang yang memakai masker diam-diam membantunya melumpuhkan karyawan penjaga gedung, sehingga Wen Si bisa masuk dengan mudah. Di dalam ruangan itu, Wen Si melihat sebuah lukisan yang pernah ia lihat di laptop kakaknya. Saat ia ingin memeriksanya, ia menyadari ada seseorang lain di ruangan itu. Lalu ia mengikuti orang tersebut. Tiba-tiba pria itu membekap mulutnya agar tidak berteriak, dan memberitahu Wen Si agar segera pergi karena keberadaannya telah diketahui penjaga. Untuk mengelabui petugas, pria bermasker itu mengajak Wen Si berpura-pura berdansa. Awalnya penjaga curiga, tetapi karena mereka tidak tampak bersenjata, penjaga itu pergi. Namun, tiba-tiba seseorang menyadari jasnya hilang dan berusaha menghentikan pria yang bersama Wen Si. Pria itu berhasil melumpuhkannya, tetapi dua penjaga lainnya langsung mengejarnya. Namun pria bermasker itu melindunginya. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga tersebut, pria itu membawa Wen Si keluar. Saat Wen Si ingin memeriksa lukanya, pria itu justru menggendongnya ke dalam mobil untuk mengobati luka di kakinya. Wen Si heran, karena pria itu tahu persis lokasi lukanya. Setelah selesai mengobatinya, pria itu pergi meninggalkannya. Setelah kepergiannya, Wen Si menemukan kalung milik pria tersebut, dan di dalam kalung itu terdapat foto pria penolong itu bersama seseorang. Sementara itu, pria bermasker tadi panik karena menyadari kalungnya hilang, namun asistennya berjanji akan mencarinya. Di rumahnya, Wen Si menyelidiki foto di dalam kalung yang ia temukan. Ia mengetahui bahwa foto itu adalah foto pria yang menolongnya bersama seorang petinggi grup bernama Yuan King, yang telah meninggal. Ia mencurigai bahwa pria itu adalah Su Zheking, yang juga sedang menyelidiki kasus penipuan di perusahaan Ge. Mengetahui hal itu, Wen Si mulai mencurigai bahwa Su Zheking adalah putra dari Yuan King. Tak lama kemudian, Wen Si menemui Su Zheking. Wen Si menanyakan keadaannya, tetapi dengan nada sinis Su Zheking balik bertanya apakah Wen Si benar-benar mengkhawatirkan dirinya. Namun, Wen Si mengabaikannya dan kemudian pergi.
Setelah Su Zeking meninggalkan ruangan itu, Wensi menatapnya dari kejauhan, sambil mengenang pengorbanan Su Zeking yang pernah melindunginya saat ia dalam bahaya. Setelah itu, Wensi menunjukkan kalung yang ia temukan kemarin kepada salah satu penjaga di sana. Tak lama kemudian, pria yang pernah menolongnya datang, dan Wensi pun menyerahkan kalung itu kepadanya. Wensi juga menunjukkan foto lukisan yang pernah ia lihat di ruang Zhang sebelum pria itu menyelamatkannya. Ia memberitahu bahwa sebelum kecelakaan kakaknya, Wen Hao sempat mengatakan bahwa ia menyembunyikan bukti kecurangan para petinggi grup G di tempat itu. Karena itu, Wensi mengajak pria tersebut untuk menemukannya dan berjanji tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Keesokan harinya, dengan bantuan rekan dari pria bermasker itu, Wensi dan pria tersebut pergi mengambil barang bukti yang ditinggalkan oleh Wen Hao. Berdasarkan petunjuk dari Wensi, pria itu berhasil mengambil barang tersebut. Ternyata bukti itu adalah sebuah ponsel yang berisi informasi yang bisa membuktikan keterlibatan Zhang dalam kasus tersebut. Namun, sebelum mereka pergi, salah satu penjaga menyuntikkan obat bius ke tubuh Wensi. Setelah Su Zeking melumpuhkan penjaga itu, ia membawa Wensi melompat dari gedung dan masuk ke mobil yang telah disiapkan sebelumnya. Sementara itu, Ling Yuang yang memeriksa ruangan ayahnya, yang sebelumnya dibobol oleh Wensi, mendapat kabar bahwa Su Zeking adalah anak dari Yuan King, pemilik bar itu dahulu. Ling Yuang memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka, karena ia ingin mengetahui apa yang telah mereka curi. Di dalam mobil pelarian, Wensi memeriksa ponsel yang mereka ambil tadi. Di dalamnya terdapat file yang membuktikan keterlibatan Zhang dalam kecelakaan yang menimpa kakaknya. Setelah berhasil melarikan diri, efek dari suntikan bius mulai terasa pada Wensi. Pria yang menemaninya pun menggendongnya. Wensi berusaha membuka masker pria itu, tetapi sebelum ia sempat melihat wajahnya, ia sudah tertidur. Ternyata pria bermasker yang selalu melindunginya adalah Su Zeking. Ling Yuang yang melihat kejadian itu dari atas gedung, teringat akan masa lalu saat ia diselamatkan Su Zeking, dan sejak itu mereka menjadi sahabat. Ia bahkan menganggap Su Zeking sebagai saudaranya. Sementara itu, Su Zeking membawa Wensi ke sebuah ruangan dan menidurkannya di sana. Tak lama kemudian, Su Zeking menerima telepon dari Ling Yuang yang ingin membicarakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Su Zeking menemui Ling Yuang di ruangannya. Awalnya, Ling Yuang menawarkan pekerjaan yang menggiurkan kepada Su Zeking, tetapi ia menolak tawaran tersebut. Su Zeking meminta agar orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan Wen Hao, kakak Wensi, segera menyerahkan diri. Ia juga mendesak agar ayah Ling Yuang menjelaskan skandal penipuan di grup G kepada publik, karena jika bukti yang ia miliki diserahkan ke polisi, hukumannya akan lebih berat. Ling Yuang menolak permintaan tersebut dan kembali membujuk Su Zeking untuk bekerja sama demi memajukan perusahaan G. Ia meminta Su Zeking untuk melupakan kasus penipuan masa lalu di perusahaan tersebut. Mendengar hal itu, Su Zeking kembali marah, karena penipuan itu telah merenggut nyawa ayahnya dan Wen Hao. Ia memberikan waktu 1 minggu kepada Ling Yuang dan ayahnya, Zhang, untuk menyerahkan diri ke polisi karena keterlibatan mereka dalam seluruh kejadian tersebut. Ketika Su Zeking memeriksa CCTV, ia melihat bahwa Wensi dibawa oleh seseorang. Di tempat lain, Wensi yang terbangun dari tidurnya melihat pria yang sebelumnya menolongnya berada di sampingnya. Saat ia memeluk pria itu, pria tersebut meminta agar ponsel yang ditemukan sebelumnya segera diserahkan ke polisi. Permintaan itu membuat Wensi curiga,
karena sebelumnya ponsel itu ada di tangan pria tersebut. Untuk mengelabui, Wensi membawanya ke sebuah gedung, lalu melarikan diri. Namun, pria itu berhasil mengejarnya hingga ke puncak gedung. Saat pria itu membuka maskernya, ternyata dia adalah Ling Yuang yang menyamar sebagai Su Zeking. Saat Ling Yuang berusaha menangkap Wensi, ia terpeleset dan hampir jatuh. Namun Wensi berhasil menyelamatkannya. Ketika tangannya dipegang oleh Wensi, Ling Yuang teringat pada Wen Hao, yang dulu merupakan kekasihnya dan pernah memberikan laporan keuangan grup G. Ternyata ayahnya memindahkan seluruh kekayaan Yuan King, ayah Su Zeking, ke grup G, sehingga menyebabkan Yuan King bangkrut dan meninggal. Meskipun begitu, Wen Hao tetap ingin membantu Ling Yuang. Ling Yuang pun sadar bahwa meskipun saudara Wensi menjadi korban akibat perbuatan ayahnya, Wensi masih mau menyelamatkannya. Saat Wensi hampir terjatuh karena menahan tubuh Ling Yuang, Su Zeking datang dan membantu mereka, sehingga Ling Yuang bisa diselamatkan. Saat itulah Wensi akhirnya mengetahui bahwa Su Zeking adalah orang yang selama ini diam-diam melindunginya. Sesampainya di rumah, Wensi marah kepada Su Zeking karena tidak pernah berterus terang meskipun telah berkali-kali menyelamatkannya. Su Zeking menjelaskan bahwa semua itu ia lakukan karena bekerja di grup G. Ia menyembunyikan identitasnya agar bisa membantu Wensi dari dalam secara diam-diam. Namun Wensi tidak menerima alasan tersebut, dan ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Saat Wensi hendak pergi, Su Zeking menahannya. Su Zeking meminta maaf kepada Wensi, karena sejak pertemuan pertama, ia telah menyukainya dan tidak ingin kehilangan Wensi lagi. Setelah itu, Su Zeking menciumnya, dan Wensi membalas ciuman tersebut. Keesokan harinya, Su Zeking merasa Wensi telah meninggalkannya karena tidak menemukannya di rumah. Namun tiba-tiba Wensi datang dan menyuruh Su Zeking kembali tidur, karena ia hanya pergi sebentar untuk membeli kebutuhan mereka. Setelah Wensi pergi, Su Zeking merasa tenang kembali karena Wensi ternyata tidak meninggalkannya. Sementara itu, Wensi yang sedang berbelanja, bertemu dengan Zhang. Tanpa diduga, Zhang menjebaknya dengan bantuan anak buahnya. Di rumah, Su Zeking yang masih berbaring menerima pesan dari Zhang bahwa Wensi ada bersamanya. Zhang meminta Su Zeking membawa barang bukti berupa ponsel jika ingin Wensi selamat. Saat sedang makan bersama Wensi, Zhang ditanya apa tujuannya menculiknya. Zhang menjelaskan bahwa ia akan menggunakan Wensi untuk memaksa Su Zeking menyerahkan ponsel berisi bukti yang dulu mereka temukan. Tak lama kemudian, Wensi tertidur, bertepatan dengan kedatangan Ling Yuang. Zhang mengatakan bahwa ia telah memberinya obat tidur, karena sebentar lagi Su Zeking akan datang. Ling Yuang meminta ayahnya untuk menyimpan foto-foto kenangannya bersama Wen Hao, kekasihnya dulu, sebelum data dalam ponsel itu dihapus. Beberapa saat kemudian, Su Zeking menemui Zhang. Ia menanyakan keberadaan Wensi, tapi Zhang memintanya menyerahkan ponsel itu terlebih dahulu. Karena khawatir akan keselamatan Wensi, Su Zeking menyerahkannya. Zhang langsung mereset ponsel tersebut dan mengatakan bahwa Wensi bersama Ling Yuang. Sementara itu, Ling Yuang yang melihat Wensi masih tertidur, mengusap wajahnya, yang mengingatkannya pada Wen Hao saat dulu. Ketika Wensi terbangun, ia bertanya mengapa Ling Yuang menatapnya seperti itu. Ling Yuang menjawab bahwa Wensi sangat mirip dengan Wen Hao, yang sangat ia cintai. Namun Wensi tidak percaya bahwa Ling Yuang mencintai saudaranya, karena ia membiarkan Wen Hao dicelakai oleh Zhang,
ayahnya. Wenxi menjelaskan bahwa ia sendiri menyaksikan kejadian terakhir sebelum kecelakaan Wen Hao, dan ia tahu bahwa rem mobil kakaknya dirusak. Mendengar hal itu, Ling Yuang menangis karena merasa bersalah dan masih mencintai Wen Hao. Tak lama kemudian, Su Zheking datang untuk menjemput Wenxi. Melihat itu, Ling Yuang menyusul mereka dan memberikan kunci mobilnya. Namun saat mereka hendak pergi, Ling Yuang mengaktifkan fitur otonom mobilnya, sehingga mobil itu berjalan sendiri dan tak bisa dikendalikan Su Zheking. Ketika mobil itu hampir jatuh, Ling Yuang membuka pintunya agar Su Zheking dan Wenxi bisa menyelamatkan diri. Setelah mereka selamat, Wenxi menanyakan tentang ponsel yang bisa membuktikan kesalahan Zhang. Su Zheking menjelaskan bahwa ia telah menyerahkan ponsel itu demi menyelamatkan Wenxi. Wenxi sangat sedih, karena hanya ponsel itu satu-satunya bukti kejahatan Zhang terhadap kakaknya. Namun Su Zheking berjanji akan terus berusaha mengungkap kasus tersebut, karena ia juga ingin membersihkan nama ayahnya. Sejak mengetahui bahwa Wen Hao meninggal akibat kecelakaan yang disengaja oleh ayahnya, Ling Yuang merasa sangat bersalah. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari ayahnya yang mengajaknya makan bersama. Saat mereka makan, Zhang menanyakan apakah Wenxi dan Su Zheking masih hidup. Ling Yuang mengaku bahwa ia membebaskan mereka karena tidak tega menghabisi mereka. Berbeda dengan Wen Hao, yang benar-benar dihabisi. Zhang lalu menanyakan apakah Ling Yuang mendengar sesuatu tentang kecelakaan Wen Hao. Ling Yuang mengatakan bahwa dulu ia mengira kecelakaan itu hanya nasib buruk. Tapi sekarang ia tahu penyebab sebenarnya adalah perbuatan ayahnya yang merusak rem mobil Wen Hao. Ia juga mengatakan bahwa saat ia ingin menjadi orang baik, ayahnya justru menjerumuskannya. Setelah berkata demikian sambil tertawa getir, ia meninggalkan ayahnya. Beberapa saat kemudian, Zhang menerima telepon dari anak buahnya yang telah menemukan keberadaan Su Zheking dan Wenxi. Zhang memerintahkan agar mereka ditangkap hidup-hidup. Sementara itu, Ling Yuang kembali diliputi rasa bersalah atas kematian Wen Hao, apalagi setelah menerima pesan ulang tahun dari Wen Hao yang dikirim semasa hidupnya. Ia pun kembali mengingat saat pertama kali menyukai Wen Hao, ketika ia menunggui kekasihnya itu tidur karena kelelahan bekerja. Sejak saat itu mereka menjadi dekat dan berpacaran, hingga akhirnya Wen Hao mengetahui skandal penipuan keuangan grup G yang menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawanya. Di tempat lain, Su Zheking dan Wenxi terlihat keluar dari persembunyiannya. Namun saat mereka pergi dengan mobil, tiba-tiba kendaraan mereka ditabrak oleh sebuah truk. Ketika keduanya tak sadarkan diri, mereka dibawa ke rumah Zhang. Tak lama kemudian, Wenxi sadar dalam kondisi lemah. Di sana ia melihat Zhang telah menunggunya bersama beberapa anak buahnya. Zhang mengatakan bahwa Su Zheking telah meninggal, namun Wenxi tidak mempercayainya. Zhang juga menyatakan bahwa ia akan menikahkan Wenxi dengan anaknya, Ling Yuang, dan berniat menghapus ingatan Wenxi. Sesaat kemudian, dalam keadaan masih pusing, Wenxi melihat seorang dokter masuk membawa suntikan yang bertujuan menghapus ingatannya. Ia pun berusaha melawan. Dalam kondisi setengah sadar, Wenxi mendengar suara Su Zheking yang membangkitkan semangatnya untuk tetap sadar. Ia menatap sosok dokter itu dengan penuh ketidakpercayaan, hingga akhirnya Su Zheking membuka maskernya. Ternyata, dokter tersebut adalah Su Zheking yang menyamar. Setelah berhasil melumpuhkan dokter yang asli, ia kemudian mengajak Wenxi pergi dari tempat itu. Sementara itu, Zhang yang menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Su Zheking. Saat hendak turun,
Tiba-tiba Zhang ditodong oleh seseorang dari belakang. Di luar rumah, Wenxi dan Su Zeking mendengar suara tembakan dari dalam. Hal itu membuat Su Zeking merasa sedih, karena ia tahu bahwa yang tertembak adalah Ling Yuang, orang yang sudah ia anggap seperti saudara. Zhang yang yakin telah menembak Su Zeking, segera menelepon anaknya, Ling Yuang. Namun, telepon orang yang baru saja ia tembak itu berdering. Zhang pun membuka masker orang tersebut, dan ternyata yang ia tembak adalah Ling Yuang, anaknya sendiri. Ia pun menangis penuh penyesalan. Di luar, Su Zeking masih menangis saat mengingat kembali momen sebelum ia keluar membawa Wenxi. Ia sempat bertemu dengan Ling Yuang, yang telah mengalahkan anak buah ayahnya dan menyamar sebagai Su Zeking. Ling Yuang menyerahkan kunci mobilnya agar mereka bisa kabur dari tempat itu. Setelah Su Zeking pergi, barulah Ling Yuang menyandera ayahnya, seolah-olah ia adalah Su Zeking. Pengorbanan itulah yang membuat Su Zeking sedih, karena Ling Yuang mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka. Sementara itu, Zhang menangisi kematian anaknya akibat kesalahannya sendiri. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengakui seluruh perbuatannya. Berkat pengakuan Zhang, kasus penggelapan dana grup G dan kecelakaan Wen Hao kembali diusut. Setelah penyelidikan selesai, Wenxi dan Su Zeking mengunjungi makam Wen Hao dan Yuan Qing, ayah Su Zeking, yang dikubur berdampingan. Setelah membersihkan makam mereka, keduanya pergi, menandakan bahwa tugas mereka telah selesai. Sebulan kemudian, pengadilan memutuskan bahwa Yuan Qing, ayah Su Zeking, dinyatakan tidak bersalah. Sementara itu, Ling Dechan alias Zhang dijatuhi hukuman mati, dan para petinggi grup G lainnya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Setelah semua kejadian itu, Wenxi dan Su Zeking menjalani hidup bahagia bersama.